mama sama bapak tuh kayak sama abang juga di sebelah kita tuh kayak berdoa sama gitu ditumpang gitu kayak kayak orang karismatik gitu gitu kayak gitu kita dulu gini tuh gitu diberkatin gitu sama orang tua kita kayak gitu. Udahlah nggak usah diapa-apain lagi nih, kehidupan udah jalan aja sama teman-teman lingkungan gereja, ninggalin hobi semua. Apa yang gue cita-citain tuh udah gue lepas aja di masa-masa kuliah. Kayaknya gue mau coba yang ini deh, yang itu. Nah, gue milih kenakalan gue. Tapi nggak semua yang gue coba. Kayak misalnya contoh kita nggak nyoba narkoba, pas segala macam. Kayak ibaratnya kita ditinggal tapi bukan kita yang mau gitu. Kalau biasanya kan kita yang mau untuk misalnya merantau apa segala macam, ini nggak, tiba-tiba aja langsung kayak gitu. Itu yang buat sebetulnya lumayan terguncang lah kehidupan gitu. Iman bukan hidup tanpa badai, tapi percaya di tengah badai. Karena setiap orang punya cerita, dan setiap cerita punya point of view. Inilah cerita hidup, kisah nyata tentang perjalanan, proses, luka, dan bagaimana Tuhan bekerja di baliknya. Halo semua, perkenalkan nama aku Aditya Bradley Stepu, umur mau jalan 24. Sekarang kesibukannya budak agensi aja gitu. Sebetulnya gue dilahirin dengan keluarga yang cukup harmonis, menengah aja gitu, sosok aja gitu. Yang enggak apa namanya, semua itu harus bisa dibeli dengan uang gitu-gitu. Nah, sebetulnya gue dididik dengan keluarga yang memberikan sesuatu hal tuh harus ada value-nya. Apapun itu, misalnya kita mau gerak di misalnya di musik atau di olahraga, kita harus ngasih, itu yang terpenting sih. Bapak bilang apapun yang kita lakuin itu semua harus ada nilai jualnya di situ. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang ngebuat dan ngebentuk gue sekarang ini Kak gitu. Pola komunikasi sama bokap. Sama bokap tuh nggak ada boundaries ya dikasih ya sama dia. Jadi dia tuh pengen anaknya tuh sama dia tuh ngobrol kayak teman. Sampai apapun yang hal-hal ya kita maaf ya, maksudnya yang hal-hal yang jorok pun dia ngomong ke kita gitu. Ke anaknya. Apalagi gue sebagai anak bungsu, gue udah bersaudara dari dua lah. Gue yang kedua dari dua. Nah, itu bokap tuh nge-treat gue tuh kayak anak cewek, Kak. Gitu, kayak anak cewek. Bukan berarti treat like a queen gitu, princess gitu ya, enggak. Maksudnya, ya dia ke gue tuh, ayolah anakku, anak bapak kemana gitu. Biasa, kita manja gitu. Sama bapak gitu. Enggak malu dia. Dia asal ceplas-ceplos aja kalau mau ngomong. Gitu. Jadi, waktu itu, sebetulnya dari mama dulu. Mama tuh ke Medan karena urus karo, lagi sakit. Nah itu di kayaknya SMA kelas 1 semester 2-an gitu lah waktu itu. Nah SMA. Nah terus bokap lah yang kesana. Itu gua SMA kelas 2. Nah akhirnya semua keluarga ke Medan tuh. Di gua masih SMA kelas 2. Jadi abang waktu itu udah mau kuliah di kesana semua. Jadi kayak ibaratnya kita ditinggal tapi bukan kita yang mau gitu. Kalau biasanya kan kita yang mau untuk misalnya merantau apa segala macam, ini enggak, kita yang tiba-tiba aja langsung kayak gitu. Itu yang buat sebetulnya lumayan terguncang lah kehidupan gitu. Awalnya sebetulnya nggak ada terasa apa-apa. Oh ya udah gitu, mungkin karena ada keperluan lain gitu kan. Cuman sering berjalannya waktu kayak 6 bulan gitu-gitu, itu kerasa banget sosok kehadiran keluarga itu kerasa banget nggak ada gitu, kayak hilang, sunyi gitu di rumah, nggak ada yang nanyain, nggak ada yang aware gitu-gitu. Kalau ngatasin rasa kesepian tuh sebetulnya di SMA mungkin nggak terlalu gimana-gimana ya, paling kita mencoba sesuatu hal anak muda, itu tuh. Ya kayak kita minum apa segala macam itu kita coba di SMA Kak. Nah, cuman yang kerasanya banget pas kita mau masuk kuliah terus di era COVID itu. Nah, disitulah kayak ini gue lakuin aja semua
untuk kehidupan gue bodo amat deh gitu. Sampai mau dulu kan gue pengen jadi atlet gitu, atlet karate di situ. Cuman gara-gara kita juga lagi ada rahang sempat geser waktu itu. Jadi udahlah nggak usah diapa-apain lagi nih, kehidupan udah jalan aja. Iya, sama teman-teman lingkungan gereja, ninggalin hobi semua. Apa yang gue cita-citain itu udah gue lepas aja di masa-masa kuliah. Oh, ada di rumah waktu itu. Kita lagi santai, nggak tahu ada angin apa ya. Tiba-tiba di situ kayak, nih kok nggak ada yang nge-treat gue kayak pas gue masih kecil gitu. Nggak ada yang ngasih. Dulu tuh gue dari kecil tuh, ini fun fact ya, fun fact. Kalau setiap gue misalnya sekolah atau mau kemana, itu mama sama bapak tuh kayak, sama abang juga di sebelah kita tuh kayak berdoa sama gitu, ditumpang gitu, kayak orang karismatik gitu. Gitu. Kayak gitu kita dulu, gini tuh gitu. Diberkatin kita sama orang tua kita, kayak gitu. Ketika mereka nggak ada, itu yang buat gue, ini kok nggak ada lagi ya yang di halal kecil, halal rohani yang bikin trigger sebetulnya. Ini loh impact untuk kehidupan kita sekarang ini gitu. Hal itu yang nggak ada di aku sekarang. Karena nggak ada hal yang rutinitas yang dilakuin orang tua, jadinya gue diri gue tuh pengen kehidupan gue tuh nggak sepi. Jadi gue keluar kesana kemari, nggak bisa, gue nggak betah kalau di rumah. Jadi harus bahkan sampai pagi pun gue ladenin untuk nongkrong gitu, biar diri gue nggak sepi gitu, nggak homesick lah ngeliat, biar nge-trigger kalau ini gue ada keluarga lain nih di luar gitu. Berapa ya? Kayaknya kelas 2 SMA itu 2019. Iya 19, pas kebetulan itu pas gue mau masuk peralihan Permata tuh kayak. Di situ udah semuanya di situ. 2019 berarti sampai sekarang 6-7 tahun. Awalnya ngerasa bebas. Cuman makin lama nggak terkendali hidup kita tuh. Kayaknya perlu nih sosok keluarga gitu. Yang ngasih arahan, nasihat gitu-gitu tuh gue ngerasa banget sih sekarang harus tuh. Kemananya jalur kita tuh harus dari mereka. Untuk menjaga hidup sebetulnya nggak semua gue cobain kenakalan itu Kak. Cuman kayak hal-hal yang kayaknya gue mau coba yang ini deh, yang itu deh, yang itu. Nah gue milih kenakalan gue gitu. Tapi nggak semua yang gue coba. Kayak misalnya contoh kita nggak nyoba narkoba pas segala macam. Itu nggak. Itu paling pantang menurut gue untuk diri gue untuk nyoba hal narkoba itu gitu. Tapi untuk semua kita cobalah, kita masih muda gitu. Dulu mikirnya gitu.